Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas tentunya latihan soal kebidanan lagi. Kali ini aku mau bahas tentang imunisasi. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan soal maupun materi tentang P3K, SKP maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja. Nomor 1, vaksin hepatitis B atau HB0 yang diberikan segera setelah lahir memiliki tujuan untuk mencegah infeksi virus tertentu yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, terutama hati. Vaksin HB0 ini diberikan dalam 24 jam pertama kelahiran. Penyakit apa yang dicegah oleh vaksin hepatitis B atau HB0? A. Hepatitis A, B. Hepatitis B, C. Hepatitis C, D. Hepatitis D, atau E. Hepatitis E. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Ini sih soalnya gampang banget, pasti semuanya udah tahu jawabannya. Oke, tapi kita akan tetap bahas untuk opsi A, hepatitis A. Ini opsi yang salah karena hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A dan penularannya berbeda. Vaksin HB0 tidak mencegah hepatitis A. Untuk opsi B, hepatitis B, ini opsi yang benar. Vaksin HB0 diberikan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan kerusakan hati kronis dan meningkatkan risiko kanker hati. Lanjut untuk opsi yang lainnya, untuk opsi C, hepatitis C, ini opsi yang salah karena hepatitis C disebabkan oleh virus yang berbeda dan tidak dicegah oleh vaksin HB0. Kemudian untuk opsi D, hepatitis D, juga salah karena hepatitis D hanya dapat menginfeksi orang yang sudah terinfeksi hepatitis B. Tetapi vaksin HB0 tidak langsung menargetkan hepatitis D. Kemudian untuk opsi hepatitis E, ini opsi E, ini juga opsi yang salah karena hepatitis E disebabkan oleh virus hepatitis E yang berbeda dengan hepatitis B. Jadi dari soal nomor 1 kita tahu jenis hepatitis itu ada 5, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi untuk soal nomor 1 udah jelas jawabannya B, hepatitis B. Soal nomor 2, BCG atau Bacillus calmette-guerin adalah vaksin yang umum diberikan pada bayi baru lahir di berbagai negara termasuk Indonesia. Vaksin ini dirancang untuk melindungi tubuh dari infeksi bakteri tertentu. Pertanyaannya, penyakit apa yang dicegah oleh vaksin BCG? A. Polio, B. Hepatitis B, C. Tuberkulosis atau TBC, D. Difteri, atau E. Tetanus. Mari kita langsung bahas. Dimulai dari opsi A, polio. Ini opsi yang salah karena polio dicegah dengan vaksin polio, yaitu IPV atau OPV, bukan BCG. Untuk opsi B, hepatitis B, juga salah karena vaksin hepatitis B mencegah infeksi hepatitis B, bukan BCG ya. Kemudian untuk C, tuberkulosis atau TBC, ini opsi yang benar karena vaksin BCG diberikan untuk mencegah infeksi tuberkulosis atau TBC, terutama bentuk-bentuk berat seperti TBC miliar dan meningitis TBC. Lanjut untuk opsi D, difteri. Ini opsi yang salah karena difteri dicegah dengan vaksin DPT, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus, bukan BCG. Dan untuk opsi E, tetanus, juga salah karena tetanus dicegah dengan vaksin DPT atau TD, bukan BCG. Jadi udah jelas jawaban untuk soal nomor 2 yaitu C, BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Lanjut ke soal nomor 3. Berapa dosis yang dianjurkan untuk vaksin BCG yang diberikan kepada bayi baru lahir? A. 0,5 mili, B. 0,1 mili, C. 0,05 mili, D. 1,0 mili, atau E. 0,02 mili. Oke, ayo kita bahas untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, aku langsung jawab aja. Opsi yang benar itu C, 0,05 ml.
Dosis vaksin BCG yang dianjurkan untuk bayi baru lahir adalah 0,05 ml, diberikan secara intradermal. Kita lanjut ke soal nomor 4. Vaksin DPT diberikan kepada bayi dan anak-anak sebagai bagian dari imunisasi dasar. Vaksin ini membantu melindungi dari beberapa penyakit infeksi yang berbahaya. Pertanyaannya, apa fungsi utama dari vaksin DPT? Masih gampang ya. Untuk opsi A, melindungi dari polio, difteri, dan pertusis. B, melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus. C, melindungi dari hepatitis, tetanus, dan polio. D, melindungi dari tuberkulosis, pertusis, dan difteri. Atau E, melindungi dari rubella, difteri, dan tetanus. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas juga untuk soal nomor 4. Dimulai dari opsi A, melindungi dari polio, difteri, dan pertusis. Ini opsi yang salah karena vaksin polio diberikan terpisah dari vaksin DPT. Untuk opsi B, melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus. Ini opsi yang benar karena vaksin DPT berfungsi melindungi dari 3 penyakit, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Lanjut untuk opsi C, melindungi dari hepatitis, tetanus, dan polio. Ini opsi yang salah karena hepatitis B dan polio diberikan terpisah dari vaksin DPT. Lanjut untuk opsi D, melindungi dari tuberkulosis, pertusis, dan difteri. Ini juga opsi yang salah karena tuberkulosis dicegah dengan vaksin BCG, bukan dengan vaksin DPT. Untuk opsi E, melindungi dari rubella, difteri, dan tetanus. Ini juga opsi yang salah karena rubella dicegah dengan vaksin MR, bukan dengan vaksin DPT. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang benar udah pasti B, melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus. Lanjut ke soal nomor 5. Vaksin apa yang digunakan untuk mencegah penyakit pneumonia? A, vaksin BCG, B, vaksin PCV, C, vaksin DPT, D, vaksin MMR, atau E, vaksin hepatitis B. Langsung ke pembahasannya aja. Dimulai dari opsi A, vaksin BCG. Ini opsi yang salah karena vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis atau TBC, bukan pneumonia. Untuk opsi B, vaksin PCV. Ini opsi yang benar karena vaksin PCV, pneumococcal conjugate vaccine, digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, yaitu penyebab utama pneumonia. Untuk opsi C, vaksin DPT, ini opsi yang salah karena vaksin DPT melindungi dari difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus, bukan pneumonia. Untuk opsi D, vaksin MMR, ini opsi yang salah juga karena vaksin MMR mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella, bukan pneumonia. Untuk opsi E, vaksin hepatitis B, ini salah karena vaksin hepatitis B melindungi dari infeksi virus hepatitis B yang menyerang hati, bukan pneumonia. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini yang bertema imunisasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Jangan patah semangat, tetap belajar yang rajin. Dan seperti biasa, sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Ilmu yang kamu pelajari hari ini akan menjadi kekuatanmu esok. Oke, tetap semangat!